bagaimana kondisi Katong, bahkan itu di awal VOC itu datang. Jadi dokumen ini tuh bercerita tentang surat, sebenarnya ini peristiwanya tuh, suratnya tuh tertulis tahun 1695. Bahwa selama ini pun pemerintah daerah tidak berani ya. Pemerintah daerah juga tidak berani untuk ada dalam proses itu. Bahwa jika mau ada desa adat, setidaknya ada lampiran peta. Undang-undang pemerintahkan lampiran peta. Karena ternyata lampiran peta ini sangat berkorelasi dengan dana desa. Dana desa mengharuskan harus ada luas wilayah. Ya, luas wilayah. Karena indikator dana desa selain faktor kemiskinan, jumlah penduduk juga luas wilayahnya. Apa ya? Cara hidup orang di Maluku itu bukan berburu dan meramu. Cara hidup orang Maluku itu dia berbasis pada pohon. Kalau dia ekonomi subsisten, ya itu ekonomi subsisten yang berbasis pada pohon dan laut. Bagaimana negara itu harus dipertahankan. Dan karena itulah, maka sudut pandang beta dimulai dari persoalan itu. Tidak dimulai dari case by case. Tetapi beta hanya ingin memperlihatkan bahwa ada satu sudut pandang di mana ketika kita berbicara mengenai tapal batas, transformasi sosial dan juga bina damai di dalam konteks keindonesiaan, maka kita tidak bisa melupakan bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah sesuatu yang bergerak, becoming, menjadi Indonesia. Nah karena itu, kalau dalam kesempatan ini kita berbicara pada tataran akademik, keilmuan, maka saya menggunakan lensa Benedict Anderson itu sebagai salah satu cara kita memandang persoalan tapal batas. Sebab apa? Yang dipersoalkan seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Jemi adalah persoalan konflik identitas. Dan karena itulah maka memahami seluruh konstruk keindonesiaan itu tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Tetapi dia harus dipahami di dalam sebuah aspek historisitas. Ya. Nah ada perubahan-perubahan, kalau tadi teman-teman ada yang berbicara tentang paradigma keilmuan, beta setuju. Dan karena itulah maka di dalam proses-proses diskurs semacam ini, kita bisa melihat adakah perubahan-perubahan, adakah pergeseran-pergeseran paradigmatik di dalam cara pandang kita melihat case by case yang terjadi di dalam masyarakat kita. Bahwa selama ini pun pemerintah daerah tidak berani ya. Pemerintah daerah juga tidak berani untuk ada dalam proses itu. Bahwa jika mau ada desa adat, setidaknya ada lampiran peta. Undang-undang pemerintahkan lampiran peta. Karena ternyata lampiran peta ini sangat berkorelasi dengan dana desa. Dana desa mengharuskan harus ada luas wilayah. Ya, luas wilayah. Karena indikator dana desa selain faktor kemiskinan, jumlah penduduk juga luas wilayahnya.